Halo semuanya, kali ini kita bakal bahas konsep fisika terkait induktansi gitu. Tapi sebelum jauh ngebahas terkait induktansi, kira-kira kalian tahu nggak apa itu induktansi? Nah, buat kalian yang belum tahu apa itu induktansi, coba yuk kita bahas bareng. Jadi, induktansi merupakan suatu fenomena fisika yang menjelaskan terkait GGL atau gaya gerak listrik yang muncul pada komponen perangkat elektronika akibat perubahan arus listrik. Di sini, konsep induktansi sendiri itu ada dua bagian. Ada yang namanya induktansi diri dan juga ada yang namanya induktansi bersama. Apa tuh bedanya? Oke, jadi gini, kita akan bahas induktansi diri dulu aja kali ya. Bayangin aja kita punya suatu lilitan atau solenoida nih. Kemudian pada saat T sama dengan 0 sekon, gak ada arus yang lewatin solenoida. Ternyata pada saat T sama dengan 1 sekon, mulai ada arus yang lewatin solenoida dengan besar 2 ampere. Nah, kita tahu ya, kalau terjadi perubahan arus listrik, maka induksi magnetik juga bakal berubah ya. Atau dengan kata lain bakal terjadi nih perubahan flux magnetiknya. Kalau terjadi perubahan flux magnetik, sesuai dengan hukum Faraday, bakal ada yang namanya GGL induksi atau gaya gerak listrik induksi. Nah, fenomena inilah yang dikatakan sebagai induktansi diri. Nilainya yaitu secara matematis GGL sama dengan minus L dikalikan dengan delta I dibagi dengan delta T. Di mana L merupakan induktansi satuannya adalah Henry, kemudian delta I yaitu perubahan arus listrik satuannya ampere, dan delta T yaitu lama waktu perubahannya satuannya adalah sekon. Dari formula ini kita bisa tahu nih bahwa induktansi diri itu tuh sebanding dengan laju perubahan arus listrik yang mengalir pada kumparan tersebut. Semakin cepat laju perubahan arusnya, maka semakin besar juga nih GGL induksi pada induktansi dirinya. Biar lebih paham, coba yuk kita bahas satu soal. Suatu induktor memiliki induktansi sebesar 0,05 mH dihubungkan dengan sumber listrik. Jika arus listrik yang mengalir dari 0 ampere menjadi 2 ampere dalam kurun waktu 0,01 sekon, pertanyaannya adalah berapakah GGL induksi pada induktor tersebut? Oke, jadi gini, diketahui bahwa nilai induktansinya yaitu 0,05 mH, di mana mili ini setara dengan 10 pangkat minus 3 ya. Maka diperoleh yaitu 5 dikali 10 pangkat minus 5 Henry nih. Dan nilai dari perubahan arusnya yaitu dari 0 ampere ke 2 ampere. Berarti nilainya adalah 2 ampere ya. Dan lama waktu perubahannya yaitu dalam kurun waktu 0,01 sekon. Yang ditanya adalah berapa sih nilai GGL induksinya. Oke, jadi gini. GGL induksi sama dengan minus induktansi dikalikan dengan laju perubahan arusnya. Kalau kita masukkan nilainya yaitu minus 5 dikali 10 pangkat minus 5 dikali dengan 2 dibagi dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2. Diperoleh nilainya yaitu minus 10 dikali 10 pangkat minus 5 dikalikan dengan 10 pangkat 2. Nilainya yaitu sekitar minus 1 dikali 10 pangkat minus 2 volt. Oke, jadi ini merupakan GGL induksi pada kumparan tersebut. Yang nilainya adalah 1 dikali 10 pangkat minus 2 dengan arahnya berlawanan dengan arah sumber arusnya. Oke, sampai sini kita udah tahu nih nilai dari GGL induksi pada induktornya. Cuman yang menjadi masalah adalah gimana sih cara ngitung induktansinya? Oke, jadi gini. Buat tahu berapa nilai induktansinya, jadi gini. Kita tahu ya bahwa GGL induksi nilainya kan sama dengan minus N dikalikan dengan delta flux dibagi dengan delta T. Di mana N merupakan jumlah lilitan dan delta flux merupakan perubahan fluxnya. Nah, di sini juga kita tahu nih bahwa GGL induksi nilainya yaitu L dikalikan dengan delta I dibagi dengan delta T. Nilai delta T kita bisa coret ya. Sehingga apa? Sehingga nilai dari L-nya yaitu sama dengan N dikalikan dengan perubahan flux dibagi dengan perubahan arus listriknya. Kita simpan persamaan satu nih. Di sini kita belum bisa ngitung secara langsung nilai induktansinya karena
kita bingung cara ngitung perubahan fluksnya gitu. Oke, jadi gini, terkait perubahan fluks, kita bisa balikin ke definisi fluks magnet, yaitu fluks sama dengan B dikalikan dengan A, di mana B merupakan medan magnet dan A adalah luasan yang dilalui arus tersebut. Pada kasus ini adalah luas penampang solenoida, di mana nilai dari B-nya atau medan magnet pada solenoida untuk di pusat yaitu berapa? Mu M dikalikan I dikalikan N dibagi dengan L. Nah, persamaan 3 ini kita bisa masukkan ke persamaan 2 sehingga diperoleh flux sama dengan mu M dikali I dikali N dikalikan A dibagi dengan L. Nah, nilai flux ini kalau kita masukkan ke persamaan 1 maka diperoleh yaitu L sama dengan N dikali mu M dikalikan dengan delta I. Karena di sini nilai arusnya yang berubah, maka delta ini dikalikan dengan N dikalikan dengan A dibagi L dikalikan dengan delta I. Delta I kita bisa coret ya. Sehingga kita bisa memperoleh nilai dari induktansi pada solenoida yaitu dipengaruhi oleh permeabilitas medium, kemudian jumlah lilitan, luas penampang, dan juga panjang solenoidanya. Oke, di sini kita udah tahu nih parameter-parameter apa aja yang menentukan nilai dari induktansinya, terkhusus pada solenoida. Sekarang kita pengen tahu nih, berapa sih energi yang tersimpan di dalam solenoida itu? Jadi gini, bayangin aja ketika ada solenoida kemudian kita aliri arus gitu ya, sebesar I. Yang terjadi apa nih? Yang terjadi ternyata nilai arusnya itu tuh bakal naiknya kayak gini nih, melengkung hingga suatu ketika dia bakal saturasi. Nah, arus ini merupakan arus keadaan real. Cuman yang jadi masalah adalah kenapa sih bentuk arusnya tuh kayak gini gitu. Padahal arus listrik yang kita berikan nilainya konstan. Nah, di sini nih ada faktor yang namanya arus induksi. Yang arahnya sesuai dengan hukum Lenz, dia tuh berlawanan arah dengan arus sumbernya. Sehingga dia akan naik nih arusnya secara perlahan karena adanya hambatan dari arus induksi. Hingga suatu ketika arus induksi itu jenuh, maka nilainya akan bersaturasi pada nilai tertentu aja. Terus menariknya gini nih, pada saat arus listrik itu dimatikan, ternyata nilai arusnya nggak tiba-tiba drop. Tapi ada juga nih lengkungannya kayak gini. Kenapa? Karena balik lagi ketika terjadi perubahan arus maka akan ada yang namanya GGL induksi. Yang nyebabin arus yang turun itu tuh nggak seketika jatuh. Tapi dia bakal turun secara perlahan. Nah dari sini nih berarti ada dong energi yang tersimpan pada induktornya. Nilai dari energi pada induktor ini adalah E sama dengan setengah dikalikan dengan L dikalikan dengan I kuadrat. Di mana E merupakan energi pada induktor, satuannya adalah Joule. Kemudian L adalah induktansi, satuannya Henry. Dan I yaitu arus listrik, satuannya adalah ampere. Oke, jadi kurang lebih ini nih pembahasan terkait induktansi diri. Terus gimana kalau seandainya ada yang namanya induktansi bersama? Yaitu kayak gini nih. Bayangin aja kita punya dua solenoida atau dua kumparan. Kemudian kumparan pertama kita aliri listrik sehingga terjadi yang namanya perubahan jumlah flux nih. Nah ketika flux ini melewati kumparan kedua maka akan terjadi induktansi pada kumparan kedua. Nah fenomena inilah yang disebut sebagai induktansi bersama yaitu induksi magnet pada induktor akibat induksi magnet dari induktor lainnya. Nilainya secara matematis ya sama gitu kurang lebih. GGL sama dengan minus M dikalikan dengan delta I dikalikan dengan delta T. Di mana nilai M ini merupakan induktansi bersama ya. Yang nilainya itu tuh dipengaruhi oleh beberapa faktor. Mulai dari jarak antar induktor, luas penampang, dan juga panjang induktornya. Gimana? Sampai sini kira-kira udah mulai paham belum terkait induktansi? Kalau udah, coba yuk kita bahas satu soal lagi nih. Suatu induktor yang memiliki jumlah lilitan 100 lilitan dengan luas penampang yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 2 meter persegi dan panjangnya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Jika induktor tersebut dialiri arus listrik sebesar 1 ampere, pertanyaannya nih, berapakah energi listrik yang tersimpan pada induktor? Di mana pada kasus ini mediumnya adalah medium hampa udara atau vakum.
Nilainya yaitu mu0 sama dengan 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Oke, diketahui bahwa jumlah lilitannya adalah 100 lilitan. Kemudian luas penampangnya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Dan panjang dari induktornya yaitu 1 dikali 10 pangkat minus 2 meter. Arus listriknya adalah 1 ampere. Dan permeabilitas ruang vakumnya yaitu 4pi dikali 10 pangkat minus 7 Weber per ampere meter. Yang ditanya yaitu berapa sih energi listrik yang tersimpan? Oke, jadi gini. Nilai energinya yaitu setengah dikali L dikalikan dengan I kuadrat ya. Cuman di sini nih kita nggak tahu berapa nilai L-nya atau nilai induktansinya. Tapi kita bisa uraikan dengan induktansi pada solenoida yaitu setengah dikali mu0 dikali N kuadrat dikalikan A dibagi dengan L dikalikan dengan I kuadrat nih. Kalau kita masukkan nilainya yaitu setengah dikali 4pi dikali 10 pangkat minus 7 dikali 100 kuadrat dikalikan dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 dibagi dengan 1 dikali 10 pangkat minus 2 dikalikan dengan 1 kuadrat. Kemudian nilai ini kita bisa coret nih. Dan 4 dibagi dengan 2 nilainya kan 2 ya. Berarti nilainya yaitu 2pi dikali dengan 10 pangkat minus 3 joule. Oke, jadi di sini kita udah tahu nih bahwa energi listrik yang tersimpan pada induktor pada kasus ini adalah sebesar 2pi dikali 10 pangkat minus 3 joule. Oke, jadi kurang lebih itu ya pembahasan terkait induktansi. Mulai dari induktansi diri sampai ke induktansi bersama. Mungkin cukup sekian dulu pembahasan kali ini. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Dadah!